Halo, selamat datang untuk kalian yang sekarang sedang melakukan proses pembelajaran dari rumah. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam belajar ya. Tetap ikutin video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Semoga membantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Dwi Anggraini, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas mengenai materi virus. Yuk kita bersama-sama nyimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan diberikan semangat belajar. Oh ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi virus ya. Indikator pembelajaran hari ini yang pertama menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Yang kedua, melakukan pencegahan virus dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami struktur dan replikasi serta peranan virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu memahami cara melakukan pencegahan virus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum pelajaran kali ini dimulai, adakah dari kalian yang tahu virus itu apa? Bagaimana bentuknya? Oke, daripada masih bertanya-tanya, kita bahas bersama-sama ya. Virus berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai cairan beracun. Berdasarkan sifatnya, virus ini tergolong ke dalam kingdom tersendiri. Berdasarkan letaknya, apabila virus berada di luar sel, maka virus tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya dan hanya sebagai submikroskopis saja. Sedangkan apabila virus berada di dalam sel, maka dia dapat melakukan aktivitas kehidupannya, bahkan memperbanyak diri, serta dapat menginfeksi organisme lainnya. Dan apabila organisme lainnya terinfeksi, maka organisme lainnya bakalan mengalami gangguan ataupun kematian. Ciri-ciri virus. Yang pertama, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, kisaran 20-30 mm. Yang kedua, virus ini merupakan organisme subrenik, jadi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektronik. Yang ketiga, virus ini hanya mengandung salah satu asam nukleat, yaitu seperti RNA atau DNA saja. Yang keempat, virus ini bersifat parasit. Kenapa? Karena virus hanya hidup apabila memiliki sel inang saja. Dan yang kelima, virus tidak dapat hidup di luar sel. Virus juga memiliki bentuk tubuh yang bermacam-macam ya. Ada polihedral, bulat, batang, dan huruf T. Struktur tubuh virus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala, yang kedua bagian leher, dan yang ketiga bagian ekor. Pada bagian kepala ini berisikan DNA atau RNA, dan bagian luarnya yang berfungsi sebagai pelindung, yaitu selubung yang dibentuk oleh protein yang biasanya disebut dengan kapsid. Dan yang bagian tubuhnya terdiri dari salah satu asam nukleat yang biasanya disebut dengan virion. Dan pada bagian ekor berfungsi sebagai alat penancap tubuh virus agar dapat menginfeksi organisme lainnya. Reproduksi pada virus terdapat 2 macam siklus. Yang pertama ada siklus litik, yang kedua ada siklus lisogenik. Pada siklus litik, tahapan pertama yaitu penetrasi. Lalu
virus akan melakukan penempelan pada sel bakteri yang disebut sebagai proses absorpsi. Setelah melakukan proses tersebut, virus akan memasukkan material genetika ke dalam sel inangnya. Setelah melakukan proses penetrasi ini, virus akan mengalami proses replikasi, di mana DNA pada virus yang berjumlah awalnya hanya 1 akan menjadi jauh lebih banyak, karena pada proses replikasi ini yaitu proses penggandaan. Setelah melakukan proses ini, DNA virus mengalami proses sintesis, di mana DNA ini akan membentuk bagian-bagian dari virus. Ada yang membentuk bagian kepala, ada yang membagian badan, dan ada yang membuat bagian ekor. Setelah melakukan proses sintesis, DNA virus akan melakukan proses pematangan atau perikatan, sehingga pada proses ini akan terbentuk sesuai dengan struktur virus. Setelah melakukan proses ini, akan mengalami proses lisis, di mana pemecahan protein pada sel bakteri, sehingga virus yang baru akan keluar dan mengalami siklus tahap pertama kembali. Nah, pada siklus lisogenik, tahap awalnya itu sama seperti siklus litik tadi. Akan tetapi, setelah melakukan proses penetrasi, DNA virus dan DNA bakterinya bergabung menjadi satu, sehingga tidak mengalami pemecahan. Nah, setelah melakukan pergabungan ini yang disebut proses profag, akan mengalami proses replikasi, memperbanyak. Nah, setelah melakukan proses memperbanyak tadi itu, kembali lagi kepada proses penetrasi. Jadi, perbedaan umumnya antara siklus litik dan siklus lisogenik yaitu pada siklus litik DNA virus mengalami pemecahan, sedangkan pada siklus lisogenik DNA tidak mengalami pemecahan, akan tetapi mengikuti pembelahan. Oke, sekarang lanjut ke peranan virus dalam keseharian ya. Jadi virus itu punya peranan yang menguntungkan dan merugikan. Dan kebanyakan virus itu dikenal sebagai peran yang merugikan ya, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi peran virus yang dalam menguntungkan yaitu virus dapat dijadikan sebagai bahan vaksin, di mana vaksin itu dibuat dari virus yang sudah dilemahkan terdahulu, lalu akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan tujuan ketika virus akan datang ke dalam tubuh kita, virus itu sudah kebal atau dapat mencegah karena sudah mengenali virus tersebut. Jadi, vaksin itu dimanfaatkan agar dapat mencegah penyakit yang menular. Dan ada lagi peranan yang menguntungkan dari virus. Apa itu? Ada yang tahu? Nah, ada lagi peranan virus yang dapat menguntungkan manusia. Biasanya digunakan sebagai rekayasa genetika, seperti vektor untuk menghasilkan toksik atau anti racun. Dalam proses pembuatannya, DNA virus akan digabungkan oleh gen yang menguntungkan. Kemudian DNA virus akan menggabungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri mengandung gen manusia yang dapat membuat anti toksit atau anti racun. Nah, kalian kan sudah tahu bahwa peranan virus dalam keseharian ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kalau yang untuk peranan virus yang merugikan dapat menyebabkan suatu penyakit pada manusia. Nah, agar kita terhindar dari penyakit tersebut, kita bisa mencegahnya dengan cara membiasakan diri untuk cuci tangan dan mandi secara rutin. Biasanya sehari mandi 2 atau 3 kali ya. Dan
Selanjutnya kita bisa mencegahnya dengan tidak kontak langsung dengan orang yang sudah kena penyakit. Jadi hindarin jaraknya. Bisa menggunakan pakai masker. Dan kita juga bisa mencegah agar virus tidak berkeliaran ke manusia lainnya dengan cara mengisolasi mandiri. Apabila kita sudah merasa nggak enak badan karena kita kena penyakit influenza, nah sebaiknya kita nggak usah dekat-dekat orang lain dulu ya. Bisa mengisolasi mandiri selama 14 hari. Dan cara selanjutnya menjaga daya tubuhnya sendiri-sendiri dengan cara makan makanan sehat kayak buah-buahan, vitamin, olahraga dengan rutin. Nah, pembahasan kali ini sudah berakhir. Apabila saya ada salah kata atau bahasa, saya mohon maaf. Dan terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.